Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, oleh karena pertolongan Tuhan yang senantiasa menyegarkan kehidupan semuanya. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan yang disajikan pada setiap hari Rabu dan Jumat. Dan kali ini, firman Tuhan didasarkan dari Matius 22, ayat 34 sampai dengan 40. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur, kasih-Mu yang kekal senantiasa hadir, memberikan kami kekuatan, pertolongan, dan pemeliharaan yang kekal. Sehingga dalam kekekalan-Mu, kami ditopang, kami dituntun, kami dipulihkan, dan melalui kekekalan-Mu, kami dihidupi, dan kami menemukan kehidupan itu di dalam-Mu Tuhan. Sehingga kami terus boleh menapaki kehidupan ini dengan syukur. Oleh karenanya ya Tuhan, firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, biarlah terjadi atas kami, sehingga kebenaran-Mu menjadi penopang dan penegak langkah juang kami dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakan kami, oleh kasih, pengampunan, dan pengorbanan melalui tubuh dan darah-Mu. Murnikan kami kembali Tuhan, dan segarkan tubuh jiwa roh kami, menurut kuasa dan kasih-Mu. Di dalam-Mu Tuhan, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku, mari kita merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai dengan 40. Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-40. Dengan judul perikop, hukum yang terutama. Demikian sabda Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Berbahagialah kita yang merenungkan sabdanya, berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita dasarkan dari Injil Matius pasal 22 ayat 34 sampai dengan 40 yang telah kita baca bersama. Kali ini mari kita renungkan dengan tema kasih yang menyegarkan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anakku yang dikasihi Tuhan, untuk mengasihi bukan hal yang gampang. Sekalipun itu sebenarnya lumrah untuk bisa kita lakukan. Karena kemanusiaan kita tentu punya kasih. Tetapi dalam realitas kita bergaul dengan sesama kita, bahkan dengan anggota keluarga kita, mewujudkan kasih ada hal yang luar biasa. Karena tantangannya besar untuk mewujudkannya.
Kenapa demikian? Ada bagian titik henti kita untuk tidak mau keluar menyatakan kasih itu, sehingga kita tidak bisa berjumpa dengan kasih yang harusnya menjadi berkat untuk kehidupan kita. Kasih kita terhenti oleh karena prasangka, asumsi, mungkin kekecewaan, luka hati, dan lain sebagainya, sehingga kita tidak menemukan makna dan berkat dari kasih itu sendiri. Teks yang kita renungkan menjadi menarik. Ketika orang Saduki bungkam, muncul kelompok lain. Disebutkan secara khusus di ayat 34, ketika orang-orang Farisi. Seharusnya ketika Tuhan berhasil atau memberikan jawab pada orang Saduki, orang-orang Farisi kiranya pula bungkam atau tersadar untuk mendengar dari kebenaran yang Tuhan nyatakan. Tetapi mereka tidak membuka diri dalam kasih itu, sehingga yang dilakukan adalah hal yang sama seperti orang Saduki. Mencobai. Yang negatif malah diteruskan. Orang Saduki bertanya tentang Yesus, tentang kebangkitan dalam rangka mencobai. Ketika orang Saduki bungkam, ganti orang Farisi yang mencobai Yesus. Ini kan seperti halnya ketika kita tidak bisa menerapkan kasih dalam kehidupan kita. Kita bertahan dengan keegoan kita, dengan pikiran kita, dan lain sebagainya. Sehingga di ayat yang 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Karena ada bagian orang-orang atau ahli Taurat adalah orang Farisi itu sendiri. Kata mencobai menjadi menarik. Artinya bahwa sebenarnya mereka tahu hukum yang terutama atau hukum kasih. Tetapi kenapa kemudian mereka berusaha untuk menguji coba atau mencobai Yesus? Bukankah ini menjadi pesan menarik untuk kita bersama? Bahwa sebenarnya kita tahu isi makna dari hukum kasih itu sendiri. Karena apa? Setiap minggu ini kan dibacakan. Jadi dasar dari penyesalan dosa atau pertobatan kita. Tetapi mewujud nyatakannya bukankah hal yang luar biasa untuk bisa kita lakukan? Akan sangat sulit untuk kita mengampuni, akan sangat sulit kita kemudian membagikan belas kasih kita kepada yang lain. Bahkan mencintai dengan tulus pasangan hidup kita, mencintai dengan tulus orang tua kita, mengasihi anak-anak kita. Tantangannya luar biasa. Belum lagi ketika kita berelasi dengan yang lain. Seperti halnya ahli Taurat. Mungkin kita adalah bagian yang mencobai. Karena kita tahu tetapi kita tidak melakukannya. Oleh karena itu, mari kita bersama mengupayakan dengan luar biasa pula mewujudkan kasih itu. Kenapa demikian? Mari kita baca ayat yang ke-36. Guru, hukum manakah yang terutama dan dalam hukum Taurat? Ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Bahwa kasih adalah totalitas. Totalitas untuk kemudian mengerti. Totalitas untuk kemudian memahami. Totalitas untuk percaya kepada Tuhan yang menunjukkan kasih itu. Sehingga ketika kita melihat totalitas yang dari Tuhan yang sudah dinyatakan dalam pengorbanannya dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kita dimampukan memiliki totalitas itu. Justru ketika kita melakukan totalitas itu, maka kasih itulah yang menyegarkan kehidupan kita. Melihat dan berbadan pada kasih Tuhan. Maka ketika kita berbadan, kita akan disanggupkan untuk mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita. Sekalipun tantangannya besar, amarah, kebencian, luka batin, yakinlah akan terobati jika kita benar-benar secara total meneladan pada karya Kristus, meneladan pada pengorbanannya, meneladan pada caranya mengampuni setiap orang yang berdosa. Dan itu akan memulihkan, menyegarkan tubuh jiwa roh kita. Pesan yang kedua bagi kita bersama. Mari kita lihat di ayat yang ke-38.
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ternyata tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, menerapkan kasih itu bukan semata-mata keterkaitan kemudian diwujud nyatakan, wah kita seperti aktif di gereja, punya saat teduh yang baik, bahkan rutinitas gerejawi yang luar biasa. Tidak cukup dengan itu. Justru kasih itu tidak didiamkan, tapi digoncangkan dan diarahkan untuk kehidupan bersama. Secara khusus, kasih itu tidak dinyatakan pada orang yang mengasihi kita saja. Bahkan untuk semua orang, termasuk mereka yang mungkin berbuat jahat, yang membenci, yang melukai, menindas, menekan kita. Dengan totalitas ini, jika kita benar-benar mengasihi semua orang, maka yakinlah kita akan berdamai dengan setiap kenyataan, berdamai dengan setiap tantangan dan semuanya. Bahkan, kita akan menjadi pembawa damai dan pembawa berkat. Di tengah kehidupan keluarga yang mulai karam, tapi ketika kita mewujud nyatakan kasih dengan pengorbanan, memberikan pengampunan dan sebagainya, bukankah menjadi berkat? Ketika kita tahu bahwa ada orang yang membenci kita, tapi kita terus berdoa, bahkan bersikap baik terhadap orang tersebut, bukankah menjadi berkat untuk kita dan untuk orang itu, sekalipun mungkin orang itu tidak pernah kemudian berbuat baik, atau kemudian menjadi baik oleh karena kasih kita. Tapi yakinlah, apapun itu, jika kita mengerjakan kasih dengan sungguh-sungguh, setidak-tidaknya akan memulihkan dan menyegarkan kehidupan kita bersama secara pribadi, dan yakinlah bahwa kasih itu akan menyegarkan untuk kehidupan bersama dengan yang lain. Maka sebagai penutup, kasih yang menyegarkan, mari kita pulihkan, mari kita rawat, mari kita pelihara, supaya kehidupan kita bersama dengan Tuhan adalah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Karena kasih-Nya adalah kasih yang membawa anugerah dan berkat serta damai sejahtera bagi kita yang menerimanya dan melakukan serta mengupayakannya untuk kehidupan bersama. Dengan demikian, kasih yang menyegarkan tentu saja membawa dampak yang besar jika kita nyatakan, mulai dalam diri kita, bersama dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bergereja, dan kehidupan berbangsa. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara serta anak-anakku, mari kita menutup renungan pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kebenaran melalui firman-Mu yang didasarkan dari Injil Matius pasal 22, ayat 34 sampai dengan 40. Meneguhkan kami bersama untuk tidak mencobai akan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami sebenarnya tahu perintah-Mu. Kami sebenarnya tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tetapi kami seringkali menghentikan kasih itu oleh karena keterlukaan batin kami, kekecewaan, sakit hati, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin oleh karena kami merasa lebih dari yang lain, merasa bahwa kami lebih unggul dari yang lain. Tetapi hari ini, kami diangkat, kami disegarkan oleh kasih-Mu itu, supaya totalitas kami kepadamu adalah totalitas meneladan,
pada cara dan kasih-Mu yang sudah Kau nyatakan pada kami. Engkau tidak berjarak. Sekalipun kami berdosa, tetapi Engkau terus memberikan kami anugerah, pengampunan, anugerah berkat, bahkan anugerah keselamatan. Maka biarlah kami meneladani pada cara dan kasih-Mu itu Tuhan. Maka gerakanlah kami Tuhan, supaya hidup kami mewartakan kasih itu dengan cara kami berjumpa, kami percaya secara total pada kebenaran dan kasih-Mu itu, sehingga oleh kasih-Mu hidup kami disegarkan, dipulihkan, kami melepaskan kebencian, kami memberikan pengampunan, sehingga setiap kebencian dalam diri kami boleh reda, bahkan digantikan dengan kehidupan kami untuk mengasihi yang lain sekalipun orang lain membenci kami. Oleh kasih-Mu itu juga Tuhan, kami dimampukan untuk berbagi, untuk mengenal yang lain, untuk juga tanggap akan keadaan yang lain. Dan melalui kasih-Mu itu Tuhan, kami digerakkan secara sadar untuk membantu orang-orang yang kekurangan. Bahkan kami peduli dalam kehidupan rumah tangga kami. Kami memberikan maaf pada pasangan hidup kami, pada anak kami, demikian juga anak-anak. Terus mendoakan dengan kasih dan taat kepada orang tua. Dan dalam kehidupan bersama, kami nyatakan juga ya Tuhan untuk menerima yang lain dengan penuh kasih. Maka tolonglah kami Tuhan untuk mewujud nyatakannya, supaya ketika kami mewujudkannya bersama dengan yang lain, kasih yang menyegarkan dari-Mu adalah kasih yang menyelamatkan, sehingga kehidupan kami tetap dalam anugerah, berkat, dan keselamatan yang dari-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami. Dan di dalam-Mu Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Saya mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan mingguan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku dimanapun berada. Amin.